Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Siber Asia dengan NIM 21040101009, program studi perkuliahan jarak jauh informatika dari kelas IT 801. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya di khususnya mata kuliah jaringan Voice over Internet Protocol. Pada mata kuliah ini, kami sebagai mahasiswa diminta untuk mencari 3 perangkat teknologi informasi yang berbasis voice over Internet Protocol atau VoIP. Nah, pada kesempatan ini saya memilih di sini ada yang menggunakan teknologi IP phone. Nah, karena IP phone itu mudah ditemukan. Nah, di sini pertama saya akan mereview tentang Unify Phone Touch Max. Ini dari Ubiquiti. Nah, untuk kegunaannya sendiri, ini digunakan untuk menunjang komunikasi yang efisien dan terpadu di lingkungan organisasi maupun pribadi. Fungsi utamanya ada beberapa, yaitu untuk melakukan panggilan suara dan video, kemudian bisa untuk mengirim pesan singkat, kemudian terintegrasi dengan kalender. Jadi kita dapat mengelola atau mengakses agenda pertemuan atau rapat dalam suatu organisasi atau perorangan. Kemudian ada manajemen kontak selayaknya HP. Untuk IP phone ini sudah ada kontaknya, manajemen kontaknya. Kemudian terintegrasi dengan perangkat Unify lainnya. Perangkat ini dapat diintegrasikan dengan platform Unify sehingga dapat dengan mudah dikonfigurasi dalam satu jaringan yang terpusat. Adapun spesifikasinya sebagai berikut. Nah, untuk sebagai perangkat voice over ini tentunya harus memiliki spesifikasi. Nah, secara teknis ini adalah spesifikasinya. Ini saya ambil dari web resminya. Untuk mekanikalnya di sini memiliki dimensi 255 kali 135 kali 183 mm atau 10 kali 5,3 kali 7,2 inci dengan berat sekitar 1,5 kg. Untuk materialnya sendiri menggunakan plastik dan aluminium. Kemudian di ini mountingnya ini tidak bisa dimonting, ini adanya di atas meja atau di desktop. Kemudian warna yang disediakan ada warna hitam dan putih. Untuk displaynya sendiri di sini sudah dilengkapi dengan display 7 inci, kemudian dengan resolusi 1280 x 800 ya, sudah HD. Kemudian sudah touchscreen, di sini multi touch, dan sudah support fingerprint resistant coating. Untuk audionya di sini headsetnya menggunakan dynamic receiver 16 ohm. Kemudian untuk mikrofonnya omnidirectional electret microphone. Kemudian handsfree-nya stereo, minimal powernya 3 watt dan maksimal powernya 5 watt. Untuk handsfree mikrofonnya ini menggunakan dual omnidirectional MEMS mikrofon. Untuk hardwarenya di sini untuk prosesor menggunakan prosesor octa-core ARM Cortex A53 dengan memori penyimpanannya 32 GB dan RAM-nya 2 GB. Kemudian di sini untuk powernya di sini menggunakan dua metode. Yang pertama metode Power of Ethernet atau PoE dengan daya 5 volt 3 ampere. Kemudian untuk daya selanjutnya bisa menggunakan USB Type C. Koneksinya di sini menggunakan 3 jenis koneksi, bisa menggunakan RJ45 atau menggunakan Ethernet, kemudian menggunakan WiFi dan juga bisa menggunakan Bluetooth yang dimana Bluetoothnya sudah 4,2. Untuk headsetnya support di jack 3,5 dengan kameranya 5 megapiksel dan lampunya di sini ada dua untuk yang berwarna untuk lampu untuk yang berwarna hitam di sini dilengkapi dengan LED berwarna putih, dan kemudian untuk yang warna putih dilengkapi dengan lampu LED warna biru.
Nah, di sini juga menggunakan NFC uh, dengan read range-nya atau jarak bacanya itu kurang dari 10 mm. Jadi harus rapat. Kemudian di sini untuk standar NFC-nya menggunakan ISO 14443A, 14443B dan 1569. Dan teknologi yang digunakan NFC tag 1234 sampai 5. Emivernya klasik plus ultralight dan Desfire. Kemudian untuk temperaturnya di sini dari 0 sampai 40 derajat Celcius. Dan di sini untuk humidity-nya atau kelembapannya ini sampai 9 dari 10 sampai 90% non condensing. Di sini sudah menggunakan sertifikat FCC, IC dan CE. Untuk software yang digunakan di sini menggunakan Unified Talk. Nah, teknologi yang digunakan baik software maupun hardware di sini sudah jelas. Pertama, itu sudah menggunakan teknologi Voice over Internet Protocol. Nah, ini teknologi ini memungkinkan pengiriman suara melalui jaringan internet, menggantikan infrastruktur telepon tradisional. Jadi, perangkat ini sudah menggunakan Voice over Internet Protocol, di mana suara itu akan dikirim menggunakan jaringan internet. Kemudian juga menggunakan touchscreen. Jadi layarnya itu sudah menggunakan layar sentuh. Kemudian Unified Communication atau Unified Touch Max dirancang untuk berintegrasi dengan platform Unify dari Ubiquiti. Jadi sudah bisa terkoneksi atau diintegrasikan dengan perangkat Unify yang lainnya. Nah, kemudian di sini tadi sudah dijelaskan bahwa Power over Ethernet sudah digunakan di sini. Jadi tidak perlu lagi menggunakan adaptor seperti yang mungkin kita lihat yang biasa digunakan pada telepon-telepon. Nah, kemudian juga sudah bisa terintegrasi dengan cloud, dan security-nya ini sudah menggunakan firewall. Jadi di sini security-nya ini dilengkapi dengan fitur keamanan yang kuat, termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, firewall untuk melindungi komunikasi dan informasi yang sensitif dari ancaman keamanan. Prinsip kerjanya secara keseluruhan ini Unify Phone Touch Max ini prinsip kerjanya menggabungkan beberapa teknologi canggih sehingga menyediakan solusi komunikasi yang canggih, terintegrasi dan mudah digunakan. Untuk opportunity yang bisa dikembangkan, ya secara pribadi saya tidak bisa memberikan komentar untuk poin yang ini karena bisa dibilang sudah komplit ya. Mungkin bisa intinya saya tidak ada komentar untuk opportunity yang bisa dikembangkan di sini. Intinya ini sudah sangat komplit. Dan selanjutnya kalau tadi Epiphone yang biasa digunakan di organisasi atau perorangan, nah ini untuk di hotel Epiphone. Ini yang kedua, hotel Epiphone. Nah, hotel Epiphone yang di sini itu saya ambil dari produknya Grandmaster kalau nggak salah. Nah, di sini bukan untuk endorse atau apa, tapi ini yang saya dapat. Nah, kegunaannya sebenarnya kurang lebih sama, hanya saja di tempat penggunaannya saja. Perangkat ini biasanya ditemukan di kamar-kamar hotel, namun tidak hanya hotel sih. Perangkat ini juga dapat di tempat lain seperti asrama, apartemen, rumah sakit, retail, dan lain sebagainya. Nah, hotel Epiphone ini digunakan untuk komunikasi terpusat sehingga memudahkan pihak manajemen dalam pengelolaan komunikasi dalam sebuah hotel. Untuk spesifikasinya sendiri di sini modelnya sebenarnya ada bermacam-macam untuk ini, tapi yang di sini untuk model di sini ada GHP 620 dan GHP 621. Kemudian untuk hardware-nya di sini menggunakan prosesor ARM Cortex A7 1,3 GHz dengan RAM-nya 128, RAM DDR, dan untuk flash 128 MB. Di sini antarmukanya untuk antarmukanya ini di sini menggunakan layar LCD. Layar LCD warna TFT yang warna dengan 2,4 inci. Resolusinya lebih kecil dari yang sebelumnya. Yang tadi untuk di Unify Phone Touch ini hanya menggunakan 320 x 240 pixel. Kemudian memiliki tombol navigasi untuk navigasi menu,
mungkin yang ini. Kemudian tombol panggilnya 10, ada tombol dialnya 10 dengan kecepatannya dengan LED indikator. Kemudian tombol volume dengan LED indikator. Jadi sudah dilengkapi ya. Kemudian untuk audionya menggunakan speaker HD dengan kejelasan suara tinggi, 2 mikrofon dengan penekanan ini menggunakan suppression noise. Kemudian untuk konektivitasnya di sini menggunakan Wi-Fi dual band 802,11a, B, G, dan NIC. Ini hanya untuk di model ini saja, kalau di model yang lain tidak menggunakan itu. Kemudian juga bisa menggunakan port Ethernet 10/100 Mbps. Kemudian ada juga port USB Type-C untuk pengisian dayanya. Ini ternyata bisa juga digunakan untuk upgrade firmware. Daya yang digunakan di sini menggunakan Power over Ethernet IEEE 802.3AF. Ini untuk model yang 620, 621. Iya, model yang ini. Kemudian adaptornya menggunakan 12 volt DC dan 1 ampere. Dan pengisi dayanya menggunakan Type-C yang 5 volt 2 ampere. Untuk dimensinya panjangnya 193 mm, lebarnya 190 mm, dan tingginya 61 mm. Untuk beratnya sendiri berkisar di 530 gram. Teknologi yang digunakan di sini adalah baik secara software maupun hardware. Di sini teknologi yang digunakan adalah Voice over Internet Protocol yang memungkinkan untuk mengirim suara menggunakan jaringan internet dan menggantikan teknologi sebelumnya. Selain itu, perangkat ini dilengkapi dengan fitur keamanan enkripsi TLS dan SRTP sehingga dapat melakukan panggilan secara aman. Prinsip kerjanya ya seperti halnya perangkat yang berbasis VoIP lainnya. Ketika melakukan komunikasi menggunakan Hotel IP PON yang dimana di sini adalah GHP 620 atau 621. Perangkat ini akan mengubah suara analog menjadi digital, kemudian akan diteruskan ke tujuan melalui jaringan internet. Opportunity yang bisa dikembangkan, nah di sini dari sisi keamanan seperti penambahan enkripsi, sebenarnya di sini sebenarnya sudah ada enkripsi ya, tapi ini masih perlu untuk dikembangkan lagi, sehingga ini meningkatkan rasa keamanan sih untuk tamu hotelnya dan atau sektor industri yang lainnya yang menggunakan perangkat ini. Dan terakhir yang ketiga itu dead coreless. Ini masih IP PON, masih dari Grandstream juga. Nah, kalau yang ini biasanya digunakan untuk yang mobilisasi. Jadi sini untuk yang tipe yang saya pilih ini kegunaannya adalah DP730. Kegunaan perangkatnya ini DP730 adalah dead coreless IP PON yang memungkinkan guna untuk memobilisasi jaringan voice over internet mereka di seluruh bisnis, gudang, toko, retail, dan lingkungan perumahan. Ini sudah didukung dengan base station, ini base stationnya, VoIP DP750 dan DP752. Sebenarnya ini model base stationnya. Yang memberikan kombinasi mobilitas dan kinerja telepon terbaik hingga 5 headset. Jadi satu base station DP750 atau 752 ini bisa mendukung 5 sampai 5 DP730. Masing-masing mendukung jangkauannya itu 400 meter di luar ruangan dan kalau untuk di dalam ruangan hanya 50 meter bersama dengan waktu bicaranya 40 jam dan waktu standby-nya berkisar antar 500 jam. Untuk spesifikasi perangkatnya standarnya ini menggunakan standar DHCP. Frekuensinya di sini ada beberapa yang serat di sini ada banyak frekuensinya 1 2 3 4, 5, 6. Di sini ada 6 frekuensi, di mana ketika di Eropa frekuensinya berkisar dari 1880 sampai 1900 MHz. Ketika di Amerika Serikat 1920 hingga 1930 MHz. Dan 1910 sampai 1920
1920 untuk di Brasil. Untuk di Korea frekuensi yang digunakan 1786 sampai 1792 MHz, 1893 sampai 1906 untuk di MHz untuk di Jepang, dan di Taiwan 1880 sampai 1895 MHz. Jumlah salurannya di Eropa ada 10, Amerika, Brasil atau Jepang ada 5, Korea 3, dan Taiwan ada 8. Untuk jangkauan luar ruangannya ya 400 atau 300, dan untuk yang di dalam ruangan 50 meter. Untuk periferalnya, untuk perangkatnya sendiri, ini sudah dilengkapi dengan layar TFT LCD berwarna dengan ukuran 2,4 inci. Ada 27 tombol termasuk 3 tombol lunak dan 5 tombol navigasi menu. Kemudian 4 tombol fungsi khusus untuk speakerphone, mute, send, power and, dan 3 tombol samping termasuk 2 volume atas dan volume bawah. 1 tombol push to talk. Kemudian ada LED MWI 3 warna. Jadi ini ada beberapa tombol-tombol, di sampingnya juga ada. Kemudian di sini dilengkapi dengan jack headset 3,5, ada sensor proximity dan accelerometer, keypad backlight, klip ikat pinggang. Ini bisa dipasang lepas ya. Kemudian ada port micro USB. Yang ini menggunakan micro USB untuk pengisian daya alternatif dan operasi non baterai. Kemudian juga dilengkapi dengan vibration ring mode. Untuk suaranya di sini menggunakan kodek G722. Untuk audio menggunakan kodek G722 untuk audionya, dan kodek G725 untuk audio untuk bandwidth ini pita oke, ini untuk pita sempit. Nah, terus ada opus yang didukung melalui stasiun basis DHT pendamping. Kemudian ada reduksi kebisingan di lingkungan pada mikrofon. Jadi di sini sudah dilengkapi juga dengan noise suppression yang advance. Untuk dayanya sendiri inputnya di 100 sampai 240 volt, 50 per 60 Hz. Untuk outputnya sendiri 5 volt DC, 1 ampere. Koneksinya menggunakan micro USB, menggunakan baterai Li-ion 1500 mAh yang dapat diisi ulang. Ini waktu standby-nya 500 jam dan bisa digunakan berbicara selama 40 jam. Teknologi yang digunakan ini menggunakan standar telepon nirkabel yang digunakan untuk komunikasi antara headset dan stasiun basis. Ini mencakup teknologi transmisi suara digital. Prinsip kerjanya berdasarkan teknologi DHT, Digital Enhanced Cordless Telecommunication, yang merupakan standar untuk komunikasi nirkabel antara headset dan stasiun. Kemudian opportunity yang bisa dikembangkan di sini ada beberapa. Yang pertama, pengembangan fitur telepon. Pengembangan fitur telepon yang lebih canggih dan inovatif dapat meningkatkan daya tarik perangkat ini bagi pengguna bisnis dan konsumen, misalnya integrasi dengan aplikasi kolaborasi atau platform komunikasi berbasis cloud untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian untuk keamanan, tentu keamanan ini supaya untuk mencegah atau menurunkan tingkat kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. Juga terdapat peluang untuk meningkatkan fitur keamanan perangkat. Pengembangan metode enkripsi yang lebih kuat dan perlindungan terhadap serangan keamanan dapat menjadi poin yang paling menjual. Oke, demikian penjelasan dari 3 perangkat yang berbasis voice over. Ini perangkat telekomunikasi. Ya, ini perangkat teknologi informasi yang berbasis voice over. Demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kritik dan sarannya juga kami tunggu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.